Pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar melakukan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya. Dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, ada beberapa di antaranya yang jarang dimanfaatkan bahkan hingga akhirnya tak beroperasi, meski pembangunannya memakan triliunan rupiah. Ada sejumlah bandara kini mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi, setidaknya ada 4 bandara yang kini sepi penumpang dan tidak beroperasi. 1. JB Sudirman, Purbalingga. Melihat situs pembelian tiket pesawat, Bandara JB Sudirman saat ini terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi. Sebelum ini bandara ini digunakan maskapai Citylink dengan tujuan Jakarta Purbalingga dan sebaliknya, namun belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan ini pada platform penjualan tiket pesawat. Wings Air juga sempat menggunakan bandara ini untuk penerbangan dari Pondok Cabe pada tanggal 5 Agustus tahun 2022, namun rute penerbangan itu kembali ditutup pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 karena sepi penumpang. 2. Bandara Ngeloram. Bandara ini diresmikan oleh Jokowi pada Desember tahun 2021. Anggaran pembangunannya tercatat senilai 80 miliar rupiah. Alih-alih bandara ramai, saat ini justru tidak ada jadwal penerbangan ke dan dari bandara yang berada di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. 3. Bandara Wiryadinata. Bandara yang diresmikan pada Februari tahun 2019 lalu ini mengeluarkan anggaran sebesar 30–45 miliar rupiah. Sama seperti sebelumnya, bandara ini sempat tidak beroperasi karena sepi penumpang. Baru pada Agustus tahun 2022 maskapai penerbangan Susi Air membuka penerbangan dari bandara tersebut menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. 4. Bandara Kertajati, Majalengka. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka dibangun dengan dana jumbo hingga 2,6 triliun rupiah dan diresmikan tanggal 24 Mei tahun 2018. Luas area bandara ini merupakan yang terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Sayangnya bandara ini berhenti melayani penerbangan reguler berjadwal pada Juli tahun 2019. Karena sepi penumpang. Kondisi sepi penumpang tersebut disebabkan akses ke bandara yang tidak memadai ditambah adanya pandemi COVID-19. Bandara Kertajati diharapkan dalam waktu dekat dapat bergeliat dengan kembali dibukanya penerbangan komersial pada November tahun 2022 mendatang. Selain infrastruktur di atas, ada beberapa infrastruktur lainnya yang mengalami hal serupa. Di antaranya, LRT Palembang Sumsel. LRT yang mulai beroperasi sejak tahun 2018 ini disebut-sebut masih sepi. Sepinya moda transportasi ini di medio awal 2019 yang lalu. LRT Jakarta. Proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Provinsi Jakarta ini juga dituding masih sangat sepi. Jalan Tol Trans Sumatera. Jokowi sendiri punya ambisi besar menghubungkan daerah-daerah di Pulau Sumatera dengan jalan tol. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto sendiri yang mengatakan hal tersebut. PT Hutama Karya, Persero, sendiri mendapatkan tugas untuk membangun dan mengelola mayoritas ruas-ruas tol di jaringan Trans Sumatera. Di akhir 2020, dalam sebuah webinar Budi pernah bercerita jalan tol Trans Sumatera masih sangat sedikit dilintasi kendaraan. Bahkan, sepinya jalan tol menimbulkan tantangan baru kepada pihaknya, hal itu adalah ancaman tindak kejahatan di jalan tol Trans Sumatera. Dengan trafik yang sepi dan lalu lintas kendaraan di jalan tol Trans Sumatera masih rendah, banyak pelaku kejahatan lebih berani melakukan aksinya. Saat ini dengan berawalnya pengoperasian jalan tol ini dengan penyesuaian masyarakat kami menghadapi banyak tantangan. Jalan tol ini memang sekarang trafiknya masih rendah. Dengan trafik yang rendah ini mengundang kejahatan, ujar Budi dalam sebuah webinar, Rabu, tanggal 25 November tahun 2020. Untuk menanggulangi masalah ini pihaknya menyediakan patroli keamanan rutin. Kemudian untuk kenyamanan pengguna jalan pihaknya juga menyediakan fasilitas penyelamatan, kesehatan, hingga pengamanan kendaraan.